Hari ini kita bahas topik yang serius tapi sangat penting, pelecehan seksual di transportasi umum. Ini masih sering terjadi kan? Iya, dan sayangnya banyak korban yang memilih diam karena malu atau takut proses hukumnya rumit. Nah, itu dia. Tapi sebenarnya, secara hukum, sudah ada aturan jelas yang bisa menjerat pelakunya. Betul, salah satunya adalah KUHP dan UU TPKS yang relatif baru. Ini memberikan dasar hukum lebih kuat buat korban. Menurut UU TPKS, pelecehan seksual bisa dipidana, meski tanpa kontak fisik, selama ada unsur merendahkan atau mengganggu secara seksual. Iya, jadi misalnya ada yang sengaja menyentuh bagian tubuh di bus yang penuh, itu bisa dikategorikan pelecehan. Bahkan kalau cuma mengarahkan kamera ke bagian tubuh tertentu tanpa izin, itu juga bisa dipidana. Tepat, dan ancaman hukumannya nggak main-main. Bisa sampai 4 tahun penjara loh, tergantung bentuk pelecehannya. Yang menarik, korban sekarang bisa lapor langsung ke Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, bukan cuma ke polisi. Benar, dan itu memudahkan korban, karena kadang mereka merasa enggan kalau harus langsung ke kantor polisi. Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak korban yang nggak melapor ya? Salah satunya karena mereka takut nggak dipercaya atau dianggap lebay. Stigma itu masih kuat. Padahal hukum jelas-jelas ada di pihak korban. Malah sekarang ada kewajiban aparat buat melindungi korban. Dan pengelola transportasi umum juga bisa diberi tanggung jawab, mereka wajib sediakan sistem pengaduan dan tindak cepat. Contohnya, CCTV di dalam kendaraan dan tombol darurat, itu penting banget sebagai alat bukti. Sayangnya, nggak semua moda transportasi di Indonesia sudah lengkap fasilitasnya. Itu PR besar sih, tapi setidaknya kesadaran hukumnya mulai naik, apalagi dengan sosialisasi UU TPKS. Gue pernah dengar ada korban yang lapor setelah difoto diam-diam di kereta. Pelakunya akhirnya ditangkap karena bukti jelas. Nah, itu bukti bahwa kalau kita berani speak up dan ada bukti, hukum bisa berjalan. Tapi kadang sulit juga untuk kumpulin bukti, apalagi kalau situasinya cepat dan korban panik. Maka dari itu, penting buat kita semua waspada dan bantu sesama. Kalau lihat kejadian, jangan diam aja. Iya. Menjadi saksi juga penting. Pernah ada kasus yang pelakunya dihukum karena ada saksi dari penumpang lain. Ini juga tentang membangun kultur nol toleransi terhadap pelecehan. Kultur itu nggak datang tiba-tiba. Harus dibangun lewat edukasi, kampanye, dan dukungan dari komunitas. Gue suka waktu ada kampanye Bukan Salahku yang viral beberapa waktu lalu. Itu bagus banget buat dorong korban bicara. Betul, dan kampanye kayak gitu bisa mengubah cara pandang masyarakat dari menyalahkan korban ke menyalahkan pelaku. Hukum bukan cuma soal pasal, tapi soal perlindungan hak asasi juga, termasuk hak untuk merasa aman di ruang publik. Setuju banget. Dan transportasi umum itu ruang publik yang harusnya aman untuk semua, bukan malah bikin trauma. Banyak juga yang bilang, cuman iseng doang, tapi pelecehan itu bukan soal iseng, itu kejahatan. Tepat, dan penting juga untuk edukasi laki-laki muda soal batasan dan konsen sejak dini. Gue rasa edukasi seksual itu harus mulai dari sekolah, bukan tabu lagi buat dibahas. Kalau dari kecil udah paham soal respek dan batasan, kemungkinan jadi pelaku juga makin kecil. Tapi pemerintah juga harus aktif, jangan nunggu ada kasus viral baru gerak. Ya, penegakan hukum yang konsisten akan bikin efek jera, bukan cuma jadi headline sesaat. Gue penasaran, dalam praktiknya, apakah UU TPKS ini sudah banyak diterapkan di kasus nyata? Beberapa sih sudah, tapi memang masih perlu dorongan dari aparat penegak hukum untuk benar-benar diterapkan secara konsisten. Jadi nggak cuma jadi pajangan hukum ya, tapi benar-benar dijalankan. Dan masyarakat juga harus ngerti hak-haknya. Banyak yang nggak tahu kalau mereka bisa lapor langsung tanpa harus ke kantor polisi. Bahkan bisa lewat layanan online atau call center Lembaga Perlindungan Perempuan. Betul, dan penting juga buat kita edukasi lingkungan sekitar. Jangan anggap enteng kalau ada teman yang cerita soal pelecehan. Gue sering lihat di media sosial, korban justru disalahin karena pakaiannya. Ini mindset yang harus diubah. Pakaian nggak pernah jadi alasan. Pelecehan adalah keputusan si pelaku, bukan kesalahan korban. Jadi, kalau ada yang masih mikir, itu kan karena dia pakai rok mini, itu harus diluruskan. Dan kalau kita diam, itu artinya kita membiarkan. Lawan bisa dimulai dari berani bersuara. Kalau kita semua kompak, pelecehan di transportasi umum bisa ditekan. Iya, karena pada akhirnya, rasa aman itu hak semua orang, bukan cuma milik segelintir. Dan hukum ada untuk menjamin itu selama kita berani menggunakannya. Jadi buat pendengar, kalau kalian mengalami atau melihat pelecehan, jangan ragu untuk bertindak. Suara kalian penting. Bener banget. Dan semoga setelah dengar podcast ini, makin banyak yang sadar bahwa pelecehan itu bukan hal sepele. Betul, yuk kita jadi bagian dari perubahan, karena keamanan di ruang publik adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih sudah dengerin. Semoga obrolan ini bisa jadi bahan renungan dan aksi nyata. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan topik yang nggak kalah penting. Tetap waspada dan saling jaga.